Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Kembali lagi di semester genap ini, kita memasuki belajar dari rumah, pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan materi bab senam. Jadi bab 6 ini adalah ada dua KD atau dua kompetensi dasar yang Bapak gabungkan, yaitu bab senam lantai dan senam irama. Tolong diperhatikan dengan baik, disiapkan alat tulisnya yang penting, silakan kalian tulis dan dipahami secara seksama. Pertama adalah pengertian dari senam itu sendiri. Mungkin kita sama-sama mengetahui apa sih pengertian dari senam, karena kita banyak yang tidak mengetahui, hanya sebatas melakukan saja. Adapun senam lantai dan senam irama itu sendiri. Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan perform gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Jadi, cabang olahraga senam ini ada tiga komponen fisik yang sebelumnya kita telah pelajari, yaitu sangat erat membutuhkan dari komponen kekuatan. Ya, kekuatan, kenapa kekuatan? Dari gambar ini saja sudah melukiskan bahwa pesenam harus mempunyai kekuatan, baik dari kaki maupun organ tubuh lainnya. Nah, dari berdiri satu kaki ini, kalau pesenam tidak mempunyai kekuatan, pastinya tidak bisa melakukan suatu gerakan itu. Kecepatan dalam berpindah, kecepatan dalam melakukan suatu gerakan itu dibutuhkan. Serasi, contoh senam artistik, jika tidak mempunyai keserasian, pesenam artistik tidak akan menampilkan suatu perform yang sangat bagus. Keserasian fisik yang teratur, yang sudah terencana. Ini adalah definisi dari senam itu sendiri. Yang kedua kita akan bahas adalah kilas singkat sejarah senam. Menurut asal kata, senam atau gimnastik berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adalah untuk menerangkan macam-macam gerakan yang dilakukan oleh atlet-atlet dalam tanda kutip adalah telanjang. Kenapa telanjang? Karena pada zaman itu si orang pesenam itu berlatih tanpa menggunakan pakaian selai pun. Mungkin di zaman sekarang sudah modern, jadi adanya peningkatan walaupun dikit. Jadi pesenam tetap memakai pakaian tapi yang minim, ya, agar tidak mengganggu gerakan dari senam itu sendiri. Senam atau gimnastik yang mungkin kita sering kenal adalah gimnastik. Di sini tolong digarisbawahi adalah bukan gym yang untuk membesarkan badan, untuk membesarkan otot, tetapi di sini adalah gimnastik. Jadi beda antara nge-gym dengan gimnastik. Adapun gimnasium adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengadakan latihan senam. Jadi tempat untuk latihan senam itu dinamakan gimnasium. Contoh misalkan pencaksilat ada padepokan, lalu karate, judo ada dojonya, kalau di senam namanya adalah gimnasium. Pada zaman itu, gimnastik dilakukan dalam rangka memperingati upacara-upacara kepercayaan guna menyembah Dewa Zeus. Ya. Jadi asal-usulnya dulu gimnastik digunakan untuk rangkaian upacara tersebut. Adapun senam mulai dikenal di negara kita Indonesia pada tahun 1989. Ini dicatat nih tanggal tahun seperti ini. Senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1989. Yang ketiga kita akan bahas adalah macam-macam senam. Yang pertama adalah senam lantai. Senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan menggunakan matras. Adapun unsur-unsur gerakannya yang terdiri dari mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki,
untuk mempertahankan sikap seimbang atau pada saat meloncat ke depan atau ke belakang. Itu ada definisi senam lantai. Mohon maaf, ini ada revisi, bukan meloncat tapi pada saat melompat ke depan atau ke belakang. Karena definisi dari melompat dan meloncat adalah perbedaannya. Kalau melompat itu menggunakan satu kaki, jika meloncat itu menggunakan dua kaki. Ya. Meloncat, kebanyakan kalau melompat itu kan lompat jauh, lompat tinggi. Kalau meloncat itu loncat indah, nah itu meloncat ke depan atau ke belakang menggunakan satu kaki. Berarti di sini meloncat ke depan atau belakang menggunakan dua kaki. Tapi kalau menggunakan satu kaki berarti melompat ke depan atau ke belakang. Lanjut, macam-macam gerakan dalam senam lantai. Yang pertama, guling depan dan belakang atau sering kita dengar ada roll depan, roll belakang. Yang kedua, lompat harimau atau tiger sprong. Yang ketiga, handspring atau back handspring. Yang keempat, meroda. Yang kelima, kayang. Keenam, guling lenting. Ketujuh, sikap lilin. Dan masih banyak lagi. Ya, ini sedikit di antara macam-macam gerakan senam. Kita lanjut ke slide berikutnya. Gambar senam lantai yang pertama kita akan lihat adalah roll depan atau belakang atau guling depan dan belakang. Kita lihat yang atas. Ini adalah contoh guling depan dari nomor 1. Memang kalau posisi dari pelajaran olahraga ini harus adanya tatap muka sebenarnya, tapi ya dengan ada kondisi seperti ini kita materi dulu. Nanti pasti ketika kondisi sudah membaik kita akan tatap muka, kita akan coba. Yang pertama, berdiri dengan posisi siap. Langkah yang kedua adalah badan diturunkan ke bawah dengan posisi kedua tangan memegang matras. Yang ketiga, bertumpu dengan bahu. Jadi bukan menggunakan leher kalau guling ke depan ini. Ya, adanya dorongan dari tangan. Yang keempat, lalu menggulingkan badan ke depan menggunakan bahu atau punduk. Yang kelima, sudah mengguling badan. Yang keenam, posisi jongkok mau berdiri dengan posisi nomor 7. Itu adalah rangkaian dari guling ke depan atau roll depan. Selanjutnya, roll belakang. Posisi pertama adalah menghadap membelakangi matras. Yang kedua, yang 1, 2 hampir sama. Yang ketiga, posisinya duduk. Lanjut ke 4, menggulingkan badan ke belakang dengan adanya dorongan tangan. Ini roll depan dan roll belakang ini sangat membutuhkan kekuatan tangan karena untuk mendorong ke belakang. Ketika sudah mendorong ke belakang, posisinya langsung dibawa ke berdiri, lalu jongkok. Roll belakang ini bisa posisi akhirnya jongkok ataupun berdiri ya. Itu adalah rangkaian roll depan dan roll belakang. Selanjutnya adalah meroda. Nah, ini meroda ini dari posisi 1 berdiri, yang kedua siap melangkahkan tangannya ke samping dengan lanjut posisi 5 ini sudah berada di atas ya dengan posisi kakinya ini poin. Poin ini kakinya adalah nih dikunci di punggung kaki, itu poin, lurus semuanya, semua badan lurus. Ke-6, 7 siap mendarat, ke-8, ke-9 berdiri dengan sempurna. Itu adalah rangkaian dari gerakan meroda. Guling lenting. Yang pertama sama dengan roll depan. Posisi tangan memegang matras. Posisi kedua siap untuk berguling ke depan, tapi di posisi 50%-nya kaki dilentingkan.
Ya, ini dilentingkan sehingga punggung dan pantatnya tidak mengenai matras. Nah, lalu berdiri dengan sempurna. Ini mungkin tingkat kesulitannya lumayan dibandingkan row depan. Selanjutnya, Bapak akan memberitahukan nanti praktek di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk praktek di kelas 7, itu adanya guling depan, guling belakang, adanya guling lenting, ada praktek kelas 7 ya. Jadi kemungkinan kita akan mempelajari sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Untuk praktek kelas 8 adanya guling lenting, guling depan, guling belakang pastinya juga ya. Guling lenting, adanya meroda, itu praktek kelas 8. Praktek kelas 9, guling depan, guling belakang, guling lenting, ada lompat harimau, ada tiger sprong, lanjut ada meroda. Itu adalah praktek kelas 9. Oke, kita masuk yang kedua. Jenis senam yang kedua setelah senam lantai adalah senam artistik. Lahirnya senam artistik di Indonesia pada saat menjelang Pesta Olahraga Ganevo pertama di Jakarta pada tahun 1963. Pada setiap artistik merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 14 Juli 1963 dengan nama Persani atau Persatuan Senam Seluruh Indonesia. Adapun macam-macam nomor senam artistik meliputi ada senam lantai, masukan artistik, 2 kuda-kuda pelana, nomor kuda-kuda pelana, nomor palang sejajar, gelang-gelang, kuda-kuda lompat, palang tunggal, dan lain-lain. Ini adalah sekelumit tentang macam-macam nomor senam artistik itu sendiri. Yang pertama kita akan lihat adalah nomor gelang-gelang. Ya, bisa kalian lihat di dalam kategori senam artistik ini sangat sekali dibutuhkan kekuatan. Mungkin hampir 90% kekuatan ya. Ya, jadi kenapa badan atlet pesenam artistik itu sangat bagus badannya, ototnya juga, kualitas ototnya juga harus sangat bagus. Ini menggunakan gelang-gelang dua ini bagaimana pesenam mempertahankan tubuhnya dengan sempurna, lurus, sejajar, kakinya poin ya. Nanti ada karakteristik penilaian-penilaian tersendiri. Ini nomor gelang-gelang. Yang kedua kuda-kuda panah. Jadi dari kuda-kuda panah ini si pesenam melewati kuda-kuda panah ini dengan berputar. Ada 2 besi tumpuan itu dia harus melangkah menggunakan tangan tanpa menyentuh kedua kakinya ke dalam kuda-kuda pelana, berputar. Ya. Yang ketiga ada palang sejajar. Nah, di sini juga sama nih. Kedua palang sejajar itu bagaimana si pesenam melakukan suatu gerakan yang sudah mereka latih menggunakan kekuatan otot yang sangat baik. Ini adalah salah di antara nomor-nomor senam artistik. Yang ketiga kita lanjut ke jenis senam aerobik. Di mana kalian hanya mengetahui senam-senam, tapi hanya tahunya senam aerobik. Ya, aerobik adalah suatu cara latihan untuk memperoleh oksigen sebanyak-banyaknya. Senam aerobik adalah olahraga untuk peningkatan kesegaran. Bukan kesegaran ya, untuk peningkatan kebugaran jasmani, bukan olahraga prestasi, akan tapi olahraga preventif yang dapat dilakukan secara massal. Adapun macam-macam senam aerobik meliputi high impact aerobik, jadi sudah tinggi dalam artian adalah denyut nadinya mungkin sudah tinggi. Yang kedua low impact aerobik, lebih rendah. Disco aerobik ini adalah kombinasi antara gerakan aerobik dengan aliran keras dan ringan atau disco. Rock aerobik
Yang keempat, kombinasi gerakan aerobik dan ringan serta gerakan rock and roll. Banyak modifikasinya. Yang kelima ada aerobik sport. Nah, ini kombinasi gerakan keras dan ringan serta gerakan-gerakan kalistetik atau kelentukan. Ini aerobik sport. Ini diantara macam-macam senam aerobik. Ini salah diantara gambar-gambar senamnya yang mungkin kita juga sama-sama mengetahui senam Poco-Poco 2018. Ini senam Poco-Poco 2018. Yang sebelumnya juga dibuat oleh Kemenpora. Oke, Bapak cukupkan setengah ini aja ya. Silakan jika kalian ingin melihat video yang lebih full bisa dilihat di YouTube Senam Poco-Poco 2018. Yang keempat kita akan bahas adalah senam ritmik, yaitu gerakan yang dilakukan dengan iringan musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama dan serasi dengan menggunakan alat seperti bola, tongkat, pita, gada, atau sampai. Kebanyakan senam ritmik ini mayoritas adalah perempuan. Ini salah satu nomor menggunakan pita di senam ritmik. Posisinya badan si pesenam lurus ya. Ini sangat dibutuhkan kelentukan, kekuatan juga butuh serta keserasian karena dengan menggunakan irian musik. Nah, ini menggunakan dengan bola. Ini menggunakan dengan alat angkat ya. Si pesenam melompat di udara sampai kakinya lurus split seperti itu ya kakinya.